Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat datang, selamat bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita melihat Alkitab di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Marah kepada pramugari. Nah, ini juga mungkin pernah kita ketemukan. Ada seorang pendeta tua, umurnya 83 tahun. Dia cerita begini. Dia bilang suatu hari dia pergi mengunjungi saudaranya lumayan jauh. Dia drive mobil sendiri. Tapi di tengah perjalanan dia lapar. Supaya dapat makanan cepat ya dia singgah di McDonald. Masuk ke drive-thru. Panjang sekali. Semua orang antri kan, drive-thru antri semua. Sekarang giliran dia. Karena dia sudah berusia, maka dia lambat. Dia lambat sekali. Di belakang ada seorang perempuan, mobilnya mobil mewah, mahal. Kemudian penampilan mewah juga. Dia buka jendela, klakson terus dari belakang. Klakson, berulang-ulang. Si pendeta ini yang sudah tua lanjut usia, dia bilang tunggu, sabar dengan tangannya. Tapi tetap aja gak dipeduli, di klakson terus. Si sabar ini jengkel juga ya. Tapi dia gak ngomongkan di dalam mobil. Dia sudah lanjut usia di pendeta, maka dia hanya tetap suruh sabar. Tibalah di tempat loket untuk bayar. Dia bayar, dia punya McDonald yang sudah pesan. Dia baik hati. Dia bilang, tolong bayarkan mobil yang di belakang itu. Dia bayar juga sejumlah yang di belakang itu. Sekarang mobilnya kan maju. Ya, pendeta itu sekarang giliran mau ngambil. Nah, si wanita itu yang tadi klakson terus, dia begitu tanya kepada kasirnya, dia bilang sudah dibayar sama dia. Wah, dia malu sekali. Perbuatan jahat yang tanda kutip dibalas dengan kebaikan. Si pendeta juga merasa senang, saya telah berhasil melakukan kebaikan. Dia itu merasa bersalah di belakang. Bilang terus begini, terima kasih, tapi gak bisa turun kan, terima kasih terus. Si pendeta keluarkan lembarannya yang sudah dibayar, 2 lembar. Karena ceritanya kan belum habis. Dia keluarkan bonnya 2 lembar, dia ambil yang dia pesan. Dia juga ambil yang dia pesan untuk belakang, masuk kemudian. Dia kemudian drive mobilnya, pergi. Si perempuan ini maksudnya sudah diambil katanya. Dia gak dapat, dia punya. Dibalas oleh pendeta tadi. Dia bilang dia tidak ngajar semua jemaatnya bikin demikian. Tapi dia ingin mengajar orang supaya jangan semena-mena berbuat. Mentang-mentang kamu punya mobil mewah, mentang-mentang kamu masih muda, suka-suka hati terhadap orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Walaupun saya 83 dia bilang, tapi hikmatku masih lebih hebat daripada kamu. Kena prank si perempuan itu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen saat ini, kita mesti jangan terlena dengan kenyamanan kita. Kita mesti peduli. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan pada kita sukses dalam konsep orang Kristen. Sukses dalam konsep orang Kristen bukan hanya punya segalanya, bukan hanya duitnya banyak, bukan. Hari ini ada orang yang banyak duit tapi gak sukses kan ya. Gak dihitung sukses. Saking banyak duitnya, saking banyak rumahnya,
Dia gak betah tinggal. Tinggalnya di penjara. Karena apa? Karena semuanya korupsi punya gitu ya. Punya rumah banyak, tapi tinggalnya di rumah tahanan begitu. Jadi sukses bukan berarti banyak. Tapi sukses berarti bagi orang percaya, berarti dia dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Maka itulah orang yang sukses. Maka ketika orang yang kaya ini, dia tidak menyadari semuanya ini, maka dia dikatakan sebagai orang yang tidak lulus dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga dalam hal ini dia masuk ke bagian yang sudah ditentukan. Zaman itu masih belum disebut sebagai neraka, karena masih disebut sebagai Hades, satu tempat persinggahan, ya, di mana dia sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah mati, sudah meninggal, maka di tempat itu dia merasa sangat-sangat susah sekali. Yang kedua, kesempatan saudara untuk memilih kasih berakhir dengan kematian. Setelah meninggal, orang kaya tidak bisa lagi menjembatani jurang yang memisahkan dirinya dengan Lazarus. Kalau pada waktu masih hidup, itu di hadapan dia orang yang miskin itu. Tapi setelah meninggal, sekarang berpisah. Orang yang kaya berada di tempat yang menderita, sedangkan Lazarus berada di tempat yang menyenangkan. Maka pilihan yang kita buat tentang belas kasih di sini adalah dia orang yang kaya itu tanda kutip merasa menyesal. Dia ingin hidupnya itu terulang kembali. Dia ingin mengulang kembali, kalau aku bisa hidup seperti dulu, nanti aku akan memperlakukan Lazarus dengan baik. Aku akan memperhatikan dengan baik. Aku akan menjaganya. Sayangnya aku tidak seperti dulu. Sayangnya tidak bisa lagi. Seringkali kita bisa menyesal saudara. Kita pengen seperti dulu kalau bisa diubah. Tapi hari ini kita wajar-wajarlah saudara. Sebagai orang percaya, kita hidup pada masa sekarang. Jangan pernah menginginkan berubah pada masa lalu, karena memang gak bisa. Jangan pernah kita harap keadaan diubah pada masa lalu, karena memang tidak mungkin. Semuanya sudah terjadi. Dan itulah yang Tuhan gariskan dalam kehidupan kita itu. Dulu kita harus mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini. Kalau dulu kita tidak mengalami ini, tidak mengalami itu, maka hari ini tidak seperti begini. Yang perlu kita bersyukur adalah sekarang, hari ini aku ada, aku bersyukur. Untuk bisa bersyukur harus pada waktu masih hidup tentunya. Pada waktu sudah mati seperti orang yang kaya ini dan Lazarus, dia tidak punya waktu lagi untuk bersyukur. Karena dia sudah ibaratnya pintunya sudah tertutup. Waktu pintu kasih masih terbuka, artinya masih pada waktu kita masih hidup. Maka perlu manfaatkan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Kalau untuk mengasihi, mengasihi. Kalau kita ada kesempatan untuk membantu, membantu. Dikatakan jangan tunda. Kalau ada kesempatan untuk bertobat, bertobat juga. Ada kesempatan berbuat baik, berbuat baik juga. Ada kesempatan untuk berubah tingkah laku kita, kita berubah juga. Selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, engkau jerit dia pakai mikrofon pun, dia tidak akan bangun. Karena sudah meninggal. Gak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya sudah berlalu.
sudah lewat, sudah terlambat. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu orang yang kaya ini mengingat sanak familinya itu masih banyak di dunia, dia minta kepada orang-orang yang sudah meninggal ini, coba kembali ke sana, beritahukan kepada familiku agar familiku itu tidak seperti aku. Tapi firman Tuhan ingatkan, tidak bisa. Karena sudah tidak ada hubungan lagi. Yang bisa adalah waktu dia masih hidup, sekarang waktu dia hidup, dia harus mendengarkan kesaksian dari orang-orang. Nah, kita juga demikian, harus mendengarkan kesaksian. Yang ketiga, saudara, firman Allah cukup untuk menuntun hidup seseorang. Jadi orang kaya minta mujizat supaya keluarga bertobat, tapi Abraham menegaskan bahwa Musa dan para nabi, firman Allah sudah cukup sebagai peringatan. Hati yang keras tidak akan lunak walaupun mujizat ada. Biasanya orang yang sudah dablek, bandel, tidak mau bertobat, dia tidak mau bertobat, tidak mau dilunakkan lagi. Itu sebabnya perlu sekali lagi sungguh-sungguh dia berharap, dia bertobat. Bertobat itu sekaligus ada perubahan. Saudara, hidup orang yang berpedoman pada firman Tuhan bukan menunggu tanda mujizat, tapi dia harus kreatif, dia harus aktif berbuat, harus aktif taat, bersikap peduli, tidak tutup mata terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Dalam hal ini kita sebagai orang percaya tidak tutup mata terhadap orang-orang yang kita kasihi. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, pada hari ini, saudara? Hidup yang penuh kasih mesti penuh kepedulian terhadap sesama manusia. Dan firman Allah cukup sebagai pedoman keselamatan. Jangan abaikan perintah Tuhan. Kesempatan untuk bertobat dan mengasihi hanya terbatas pada dunia ini. Kita perhatikan di sini waktu orang Lazarus minta pertolongan, minta bantuan, dia miskin, tidak ada yang peduli dia. Padahal di depan mata dia sanggup memberikan kepada dia segalanya, tapi tidak dilakukan. Sudah telat. Harus aktif. Saudara, suatu hari ada seorang tukang pangkas, ya, tukang pangkas, dan satu orang pemuda. Dia sedang datang ke tempat orang potong rambut. Lalu pemuda itu bersaksi kepada tukang potong rambut itu bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah menyelamatkan aku. Allah yang telah mengasihi aku. Allah memberkati aku. Yang tukang potong rambut bilang, mana? Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Bohong kamu. Ya, kalau ada, coba buktikan dia ada. Lalu tukang pangkas itu orang yang dipotong rambutnya bilang, kamu mesti bertobat. Tuhan itu ada. Kamu mesti datang pada dia. Oh enggak, saya tidak percaya. Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak pernah ada, katanya. Lalu begitu dia keluar, dia melihat ada seorang gelandangan. Wah, dia bilang ini cocok. Ya, cocok untuk jadi contoh. Dia panggil tukang potong rambut itu masuk keluar. Dia bilang, kamu lihat gak di sini ada orang gak? Tukang potong rambut bilang, ada. Itu gelandangan. Selalu di sini. Saya mau usir dia, gak bisa. Bau dia.
Tadi pemuda katakan, mana ada orang di sini? Mana ada? Ya. Dia bilang ada. Oh, ini tukang potongnya. Cuma masalahnya katanya gelandangan ada, yang potong rambut itu sekarang nggak ada. Dia bilang saya potong rambut, mana ada? Dia tanya yang orang yang gelandangan itu, apakah kamu lihat tukang potong rambut? Dia main mata sebentar, nggak ada, nggak lihat. Dia bilang ada, saya ini tukang potongnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, pengakuan atas ada tidak ada itu ya dari si pemotong rambut tersebut, dia merasa dia itu menang berdebat. Tapi pemuda ini membawa dia pelajaran yang baru. Ingin mengatakan pada dia bahwa kalau si potong rambut itu ada, maka hari ini gelandangan itu rambutnya tidak gondrong, jenggotnya tidak acak-acakan. Maka dia katakan dia gak ada. Kalau ada pasti dia tidak acak-acakan. Lalu si potong rambut katakan, dia harus datang kepadaku, minta dipotong, baru bisa bagus. Maka pemuda itu katakan, Tuhan kita itu juga demikian. Dia ada. Kamu harus datang kepada Dia. Serahkan hidupmu kepadanya. Karena Dia memang benar-benar ada. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang kaya itu benar-benar ada di depan orang miskin. Tapi dia tidak melakukan sesuatu. Padahal dia sudah minta. Dia juga tidak bergerak. Tidak melakukan apa-apa. Hubungan kita dengan Kristus juga seperti itu, saudara. Dia mengulurkan tangan buat kita. Jadi penyelamatannya ada. Dia sudah ulurkan tangan. Dia sudah mati di atas kayu salib, sudah bebas, sudah mau diberikan kepada kita. Masalahnya kalau kita tidak mengambil, tidak bisa. Kita harus lakukan sesuatu. Saya pernah dengar cerita, lupa-lupa ingat, ada orang yang saking malasnya, untuk makan pun dia malas. Jadi roti sudah ada di sini, jatuh di dadanya. Saking malasnya tidak mau dia gerakkan ke mulut itu. Jadi ada rotinya, tapi dia gak mau gerakkan ke mulutnya. Keselamatan sudah ada, tapi banyak orang yang tidak mau pedulikan. Hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya orang Kristen mesti gencar, ya. Orang percaya mesti gencar, aktif mencari, ya, supaya orang-orang itu yang hanya malas-malas tidak mau datang kepada Tuhan itu, supaya mereka itu bisa bertobat. Pintu gerbang masih terbuka, kan kasihan pada mereka. Kalau pintu gerbangnya sudah tertutup, ya apa boleh buat. Jadi jadikan firman Tuhan sebagai keputusan terakhir untuk menyelamatkan teman-teman kita. Supaya mereka boleh rasakan kasih yang nyata. Ya, menjadi tangan dan kaki Tuhan untuk diwakilkan ke bumi, menyebarkan kasih kepada orang lain. Saudara, paling gampang mengajak orang datang ke pesta, ya. Paling gampang ngajak orang lain berpesta pora. Tapi paling sulit ngajak orang lain datang kepada Tuhan. Padahal keselamatan itu masa depan. Itu merupakan jaminan buat dia. Manusia tidak bisa menjamin apa-apa buat kita, saudara. Karena sekaya-kayanya,
sehebat-hebatnya kita, ada waktunya itu kita bisa lemah. Ada waktunya itu kita bisa tidak berdaya. Jaminan uang di bank juga tidak bisa juga menyelamatkan kita. Harta juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi hari ini ada tawaran dari firman Tuhan, ingatkan. Mungkin itu semua kamu tidak miliki, tapi Tuhan memberi kau keselamatan. Saya ada lihat video, mungkin saudara juga lihat, ada orang saking kayanya dia meninggal, lalu berikut mobil-mobil mewahnya itu dimasukkan dalam peti, dikuburkan semuanya. Saudara, jangan-jangan nanti habis kubur orang lain datang mengoreknya, karena dia begitu berharap pada harta. Saya ingin menutup dengan sebuah contoh ilustrasi. Ada seorang bapak, dia itu kaya raya, punya harta yang banyak. Dia selalu wanti-wanti pada anaknya, kalau aku meninggal, kalian harus masukkan ini, itu, segala macam. Lalu dia punya 3 orang anak. Anak yang paling besar sebagai koko, dia perintahkan kepada adiknya, yuk kita bagi rata. Kita bagi rata. Sama-sama kasih entah 10.000 US dollar, masukkan ke dalam petinya. Si adiknya protes, saya tidak mau. Harus, ini papa pesan sebelum meninggal. Dia sudah wariskan kepada kita banyak, sekarang dia pesan begitu. Koko dia pikir dia sebagai yang paling tua, dia jadikan contoh. Dia bilang, saya taruh dulu ini amplopnya, saya taruh punyaku duluan, 10.000 di dalam petinya. Adiknya juga demikian yang kedua, kamu juga sekarang giliranmu. Maka adik yang kedua dengan berat hati dia juga ambil, dia punya 10.000 dia taruh ke dalam. Yang ketiga itu dia bilang, saya tidak mau. Gak perlulah katanya. Abangnya bilang, selama engkau masih mau kita ngaku adik dan anak papa dan sudah terima warisan, masukkan. Si adik punya hikmat bijaksana. Dia bilang, oke, saya akan masukkan. Saya akan tambahkan buat papa 10.000 lagi. Jadi saya 20, kalian masing-masing 10 apa-apa. Dia tulis sebuah cek 40.000. Dia masukkan ke dalam peti itu. Uang abangnya dua-dua diambil, 10 diambil. Dia bilang, ini punyaku. Ini 40. Peti ditutup. Nanti papa cairkan sendiri di sana, katanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa makna dari cerita ini? Bahwa engkau dan saya tidak membawa semuanya itu. Apakah benar dia bisa cairkan di sana? Saudara pikirkan sendiri. Apakah benar dia bisa bawa mobil di situ? Pikirkan sendiri. Bensin ada gak? Pikirkan sendiri. Oh, sekarang pakai listrik Tesla. Listrik ada gak? Pikirkan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh Engkau. Karena Engkau, Tuhan Yesus, jaminan keselamatan buat hidup kami. Itu sebabnya selama kami masih hidup, kami tidak mau menyesal seperti orang yang kaya ini, yang punya segalanya, bisa hidup nyaman, hidup mewah waktu masih hidup, tetapi tidak pada waktu dia sudah meninggal. Dia bahkan merasa tidak nyaman dan merasa sangat menderita. Lazarus yang selama hidupnya tidak nyaman
menderita, tidak ada kesukaan. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia mendapatkan tempat yang terhormat, tempat yang baik, tempat yang nyaman. Oh Tuhan, mengapa mereka bisa berbeda? Hari ini kami tahu rahasianya. Karena kasih-Mu, karena tangan-Mu menyelamatkan orang yang selalu bersandar kepadamu. Semasa hidup kami tidak bersandar kepada materi. Kami harus bersandar kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dan antara orang mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, tolonglah kami telah membaca firman-Mu. Pakailah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat baik bagi kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya akan sampaikan buat saudara adalah pintu kasih selalu terbuka. Pintu kasih selalu terbuka. Bagian yang kita baca, saudara, mengajarkan bagaimana pentingnya belas kasihan di tengah kehidupan masa kini. Mengingatkan dan memperingatkan kepada kita bahwa ada konsekuensi dari hidup
yang hanya berfokus pada kenyamanan diri sendiri tanpa peduli pada penderitaan orang lain. Jadi penting bagi kita diingatkan kembali, kalau saya senang hari ini, kalau saya sudah menikmati berkat Tuhan hari ini, apakah saya boleh terlibat menjadi berkat bagi orang lain? Nah, ini mengingatkan kita seperti itu. Ada 3 hal dari bagian yang kita baca hari ini yang mau kita renungkan bersama dalam waktu yang singkat. Pertama, saudara, di sini saya mencatat berhubungan dengan pintu kasih selalu terbuka, bahwa kekayaan saudara tanpa kepedulian adalah satu penyesalan yang abadi. Alkitab mencatat di sini ada orang kaya. Dalam kisah ini orang kaya ini semasa hidupnya gagal menaruh perhatian kepada orang miskin. Disebutkan namanya langsung oleh penulis Alkitab dan Tuhan, namanya Lazarus. Yang ada di depannya, dan Alkitab mencatat setiap hari berada di depan, ada di pandangan mata kita. Ia menikmati kemewahan, namun ia tidak peduli kepada orang-orang yang sedang butuh, orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang sedang kekurangan. Saudara, Alkitab yang kita baca hari ini, atau firman Tuhan yang kita baca ini, tidak menyalahkan orang kaya, enggak. Tidak juga menyalahkan orang yang miskin. Yang menjadi masalah adalah sikap dari kita masing-masing. Ketika kita mendapat banyak, tapi kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu menjadi orang yang benar-benar punya banyak. Maka seorang teman saya berkata demikian. Dia bilang orang yang paling kaya adalah orang yang sanggup memberi kepada orang lain. Tapi orang yang miskin adalah orang yang punya tapi dia tidak mau memberi kepada orang lain. Ini kesalahan daripada orang yang kaya dalam perumpamaan Alkitab ini. Kesalahannya adalah sekali lagi hidup dalam ketidakpedulian. Mau pentingkan diri sendiri, mau menyenangkan diri sendiri. Saudara, kadang kita ketemu orang yang entah tiba-tiba marah-marah. Dia pikir dia itu berpangkat bisa marah-marah. Di airport dia mau duluan. Orang lagi baris, dia tidak mau baris. Mungkin kita bisa temukan tuh. Di bangku pesawat kita pernah menemukan mungkin orang yang mestinya dia duduk di dekat tengah, dia ngotot mau minta duduk di samping atau dekat jendela.